ada yang jadi hal viral nih. Iya. Pas lari itu mau ambil minumnya jatuh, Iya. terus ditolongin sama yang dari Singapura. Mas Ricky Martin Luther Simbolon. Iya. Ya. Apa kabar Mas? Sehat. Sehat, Iya. alhamdulillah. Ini Mas dari Batalion Zeni Tempur 9 LLB. Apa tuh LLB ya? LLB itu Langlang Buana, Langlang Buana. Iya. Di mana ya tempatnya itu? Ujung Berung Bandung. Oh, orang Bandung. Orang Bandung. Tapi namanya Simbolon. Jadi udah jadi orang Sunda apa masih orang Medan? Orang Medan Oh, merantau ke Bandung. Oh, iya. Oke, Medan Sunda ya. Medan Sunda. Medan Sunda. Damang. Dam. Tadi kan pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Sunda, berarti udah bisa bahasa Sunda. Mas Ricky, sebelum kita ucapin selamat atas teraihnya medali emas untuk Indonesia di ajang SEA Games Kamboja lalu, karena kemarin penampilan perdananya Mas Ricky kan Iya, betul. di cabur atletik lari 10.000 meter pria. Iya. Itu gimana perasaannya? Perdana langsung bawa pulang medali emas. Perasaannya itu sangat senang ya, bangga. Dan saya nggak nyangka juga perdana saya langsung bisa mendapatkan medali emas. Melihat lawan kita yang dari negara lain, waktunya mungkin saya untuk mencapai mendapatkan medali emas itu sangat susah. Tapi mungkin itu udah kehendak Tuhan untuk memberikan jalan yang terbaik kepada saya. Betul. Nah, kalau untuk bisa bermain di SEA Games itu kan ada kualifikasinya ya untuk bisa terpilih. Iya. Nah, apa sih yang dilihat oleh pelatih atau mungkin panitia hingga akhirnya Mas Ricky ini terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games? Karena kan pasti banyak tuh Iya. atlet-atlet selain Mas Ricky yang juga kualifikasinya bagus-bagus. Untuk SEA Games itu sebelum kita itu mengikuti SEA Games ada tesnya dulu. Seperti invitasi atletik waktu itu 2023 bulan Januari. Nah, di situ orang itu minta limitnya itu 31.18 dan saya bisa tembus 30.55 detik. Wow. Ya. Nah, dari situ saya bisa terpilih untuk bisa mengikuti latihan untuk persiapan SEA Games. Oke, dan kemarin tercapai di 31 menit berapa detik Mas Ricky? 31 menit, 8 detik. Wish, mantap. So proud of you. So proud of you. Terus kemarin juga kan kalau kita lihat nih ada yang jadi hal viral nih. Iya. Pas lari itu mau ambil minumnya jatuh, Iya. terus ditolongin sama yang dari Singapura. Nah, itu gimana kelanjutannya? Ada ucapan terima kasih kah atau gimana? Ada sih. Nah, sebelum dia itu pulang itu saya melihat dia mau pulang, saya berinisiatif untuk tukaran baju sama dia. Oh, oke. Dan langsung iya mau Iya, gitu kan? dia maju. Nah, itu setelahnya ada kenalan kan, misalnya tukar nomor, apa kan tadi cuma tukaran baju. Iya. Biasa berteman dia apa sih di Instagram Di juga. Instagram. Itu kan Mas Ricky kemarin dapat medali emas, kalau yang nolongin dapat juara nggak kemarin? Dapat juara, mendapatkan medali perak. Oh gitu, dapatkan medali perak, jadi kenalan baru lah ya Iya, di sana. kenalan baru. Dan Teman baru lah teman baru dari negara lain. benar-benar perdana di sana langsung dapat teman yang membuat itu terkenang-kenang gitu Iya. kan. Mungkin kalau nggak ditolongin diambilin minum kehausan dong sampai ini. Enggak juga sih, Mbak. Enggak juga, cuman minum cuma seteguk, cuman buat ngilangin ini Iya. aja ya. Untuk dahaga. ngilangin rasa haus saja sama nyiram kepala, kan di sana kan dia cuacanya itu sangat panas sekali. Oh. Jadi kita untuk air segelas itu sangat bermanfaat sekali di sana itu. Oke, jadi emang waktu itu panas banget cuacanya, berarti Panas siang-siang kan? sampai- Pas lari kemarin itu. Waktu lari itu kami itu startnya itu jam 5 sore. Oh, jam 5 sore. Jam 5 sore. Startnya, tapi panas ya. Panas. Selama lari 10.000 meter tuh, itu ada kendala nggak? Mungkin ada kram atau apa? Cuma kayaknya nggak mungkin Kalau sekarang. kendala sih enggak Nggak ada? Enggak ada. Jadi lancar semuanya Lancar ya. semua. Terus ada ucapan apa dari satuan dukungan, dari keluarga segala macam, tahu Mas Ricky ini berhasil membawa pulang medali emas ke Indonesia? Kalau ucapan dari satuan itu semua mendukung saya dan mengucapkan terima kasih kepada saya sudah membawa TNI Angkatan Darat khususnya di kancah internasional, khususnya di SEA Games, dan mendapatkan medali emas. Dan
dari komandan saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada saya sudah bisa mengibarkan bendera merah putih di negara lain. Dan untuk dari keluarga saya, khususnya orang tua saya sangat berharap pada saya bahwasanya saya itu bisa untuk mendapatkan medali di SEA Games tersebut. Oke. Pas udah selesai pertandingan pasti kan ada tuh menghubungi keluarga. Siapa yang pertama kali Mas telepon Yang atau gimana? menghubungi pertama sekali itu ibu saya. Ibu. Dia di chatnya, saya di chat dari WA mengucapkan selamat kepada saya bahwasanya saya udah bisa mencapai cita-cita saya. Dan setelah itu saya telepon orang tua saya pun nangis juga. Nangis bangga ya. Iya, merasa bangga. Ikut nangis nggak? Sedih aja. Sedih aja, malu ya. Iya, Banyak orang. Iya. Oke. Nah, dari pengalaman yang udah Mas Riki jalani nih sampai ada di SEA Games kemarin, prestasinya udah apa aja nih yang pernah diraih dari nasional sampai ke internasional? Kalau untuk prestasi tingkat nasional sih saya tuh baru mengikuti kejurnas dan Porda. Kalau untuk PON saya belum pernah untuk ikut. PON belum. Iya. Dan untuk yang internasional saya itu baru SEA Games kemarin dan yang tahun 2022 bulan 11 kalau nggak salah itu pernah mengikuti Thailand Open Ship di Thailand dan mendapatkan medali perak. Dapat medali perak. Kira-kira di rumah dihitung nggak itu medalinya ada berapa? Nggak dihitung, Mbak. Nggak dihitung. Kali aja lagi gabut kan dihitung. Oh, 1, 2, 3 emas segini, perak segini. Nggak dihitung. Berarti abis ini pulang dihitung ya, Mas? Harus dihitung. Oh iya benar. Nanti saya tanya lagi ada berapa. Iya. Oke. Nah itu untuk pertandingan terakhir kemarin di SEA Games 2023, ke depan ini ada lagi nggak kejuaraan yang sedang dipersiapkan? Untuk kedepannya palingan persiapan Asian Games sih, Pak. Oh ya, di bulan apa tuh? Asian Games itu di bulan 9, akhir bulan 9 kalau nggak salah. Akhir bulan 9. Seperti apa persiapannya? Udah sejauh mana? Untuk palingan kita sebagai atlet palingan nunggu informasi dari PB Pasi, pemanggilan, dan mungkin kalau sudah ada pemanggilan mungkin TC terpusatnya lagi di Pengalengan. Amin, semoga bisa sampai ke Pengalengan ya, untuk TC terpusat. Nah, kalau misalnya terpilih nih Mas Riki bermain lagi di ajang Asian Games itu, kira-kira bisa nggak mempertahankan medali emas? Kalau di tingkat Asian Games sih mungkin berat ya, Mbak ya. Tapi dari saya sendiri saya pasti memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan khususnya untuk TNI Angkatan Darat juga. Oke, boleh dong sedikit mungkin diceritain berawal dari mana sih bisa awalnya berada di atletik ini? Awalnya itu saya awalnya bisa masuk di atletik itu semenjak saya masuk dari tentara. Jadi saya atlet itu bukan dari sipil. Kebanyakan kan orang kan kalau atlet kan dari sipil dulu. Nah, terus dilanjut ya kan setelah masuk tentara. Setelah masuk tentara, dan saya itu dari sipil, dari masuk tentara dulu jadi atlet. Setelah itu 2016 itu saya mengikuti Tontangkas Angkatan Darat. Nah, dari situ mungkin pelatih melihat saya bahwasanya prestasi saya mungkin bisa meningkat dan saya dipanggil untuk TC terpusat di Cilodong. Dari situ prestasi saya meningkat terus. Oh, jadi pertama kali jadi atletik itu justru setelah masuk tentara di tahun 2016 itu, atau sebelumnya udah jadi tentara atau baru mulainya? Mulainya 2016. Masuk tentaranya tahun 2015. Oh, setahun kemudian ya, setelah udah dilihat itu kan perkembangannya sama pembina. Itu pertama kalinya kalau boleh diceritain ikut kejuaraan, kan sebelumnya bukan atlet kan di sipil, gimana tuh perasaannya, dapat juara apa waktu itu, dapat gak? Kalau untuk kejuaraan nasional itu pertama kalinya itu di Piala Panglima, Mbak, 2019 kalau nggak salah. 2019 itu berhasil dapat juara di gak? kategori 10.000 juga, dan saya mendapatkan juara 2 di situ. Dengan catatan waktu 32 menit, 12 detik kalau nggak salah. 32 menit 12 detik. Berarti di SEA Games kemarin 31 menit 8 detik. Iya.
peningkatannya luar biasa loh Luar itu. biasa. Luar biasa. Jangan besok kalau ikut bisa sampai 30 menit kali ya. Amin. Nah, untuk mungkin punya lah pasti kayak impian ke depan apa yang ingin dicapai. Iya. Terus target-targetnya gitu. Jika saya masih terpanggil di SEA Games berikutnya, mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan lebih dari 1 medali. Itu aja. Amin. Kalau boleh mengungkapkan pesan-pesannya untuk terutama ya anggota Tentara Nasional Indonesia nih, khususnya juga yang jadi tentara iya, jadi atlet iya, apa yang bisa diberikan motivasi? Motivasinya semoga adik-adik saya yang berjuang dengan lahirnya prestasi saya, semoga itu menjadi motivasi untuk adik-adik saya untuk kedepannya. Itu aja sih, Mbak. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan nggak? Nggak ada. Nggak ada, jadi udah cukup puas lah ya. Puas, Mbak. Gimana kalau kata orang Medan, kalau misalnya anak Medan ini bawa prestasi, horas bah, apa gimana? Kalau orang Medan itu kalau belum sukses di perantauan nggak bisa pulang, Mbak. Oh iya, Iya. malu lah kali pulang ya. Minimal harus sukses dulu baru pulang. Oke, nah kalau Mas Riki ini kan ya ibaratnya menurut kita semua udah berada di titik yang di puncak, cuman namanya suatu prestasi di atas langit masih ada langit. Iya, jadi harus betul. terus meraih itu. Kunci suksesnya, boleh dong Mas Riki, apa tuh kunci suksesnya? Kalau kunci sukses itu yang pertama itu doa, Mbak. Doa, usaha, niat dan tekad. Restu orang tua. Restu orang tua. Betul sekali. Oke Mas Riki, mungkin terakhir ya, semoga Mas Riki ke depan apa yang ingin dicapai tercapai. Amin. Jadi kebanggaan bisa mempertahankan medali emas Amin. untuk Indonesia. Oh, satu lagi mungkin. Tadi kan persiapannya untuk ke depan sudah dijalani nih, Iya. untuk Asian Games. Itu kan ada seleksi. Iya. Bisa didetailkan lagi mungkin pola latihannya seperti apa, seperti pola makan atau latihannya mungkin ditambah jamnya segala macam. Kalau untuk pola latihan itu, Pak, untuk yang jarak jauh itu lebih ke contohnya ke persiapan umum. Biasanya kalau persiapan umum itu dia lebih arahnya itu ke volume atau jarak lari kita. Jadi yang dicari itu daya tahan. Dan ada lagi untuk persiapan khusus. Dan untuk persiapan khusus itu biasanya itu volume atau jarak dan intensitas atau kecepatan. Dan untuk prakompetisi itu biasanya itu untuk penghayatan pace. Dan untuk vitamin makan juga sangat berpengaruh sekali, Mbak. Oke, latihan seminggu berapa kali? Untuk latihan seminggu itu tiap hari sih, Mbak. Jadi, Tiap hari? Tiap hari. Pagi aja kah atau pagi sore? Pagi sore. Pagi sore Iya. lari terus. Lari terus. Itu metodenya kalau latihan kan ini kan Masnya di lari 10.000 meter Iya. putra ya. Kalau latihan tuh emang harus lari 10.000 pagi, Enggak, Mbak. 10.000 sore, bagaimana? Jadi apanya itu dari pelatih itu udah ada jadwalnya itu. Untuk yang 10.000 itu biasanya itu yang untuk long run-nya itu biasanya sampai dengan 25 kilo. Oh, latihannya 25 kilo. Iya. Pagi atau itu Cuma udah pagi aja, sore? Mbak. Jadi untuk long run-nya aja pagi. Dan intervalnya itu kadang sampai 10.000. Sampai 10.000. Iya. Oh, kalau saya pernah lihat kayak di YouTube pelari-pelari gitu ya. Biasanya dia tuh ada latihan yang sampai di kakinya itu dipakaikan beban dan dia lari dengan beban itu. Biasanya itu yang sprinter sih, Mbak. Oh, itu sprinter. Kalau ini lari aja gitu ya, kecepatan, ketahanan. Iya. Oke. Oke, Mas Riki, semoga obrolan kita hari ini dapat memotivasi banyak anggota TNI lainnya yang juga atlet, bahkan juga masyarakat-masyarakat lainnya. Amin. Dan saya harap semoga Mas Riki bisa lolos seleksi untuk ke Asian Games. Amin. Dan kalau lolos, semoga juga bisa mempertahankan medali emas untuk Amin, Indonesia. mudah-mudahan. Amin, ya rabbal alamin. Oke, anak Medan kalau misalnya berhasil itu bilang apa? Horas bah apa gimana? Mantap katanya. Mantap kali lah. Mantap kali katanya. Mantap kali. Teman-teman di Medan nggak ada yang ngucapin selamat kah? Banyak, Mbak.
Banyak. Ini udah nunggu ini, kalau saya pulang nanti udah nunggu orang itu di sana. Oh gitu. Bilang apa? Kawan mantap kali. Kapan pulang? Sombong kali katanya. Oh sombong kali. Apa dijawab? Ya namanya kita di sini kan banyak kerjaan kawan gitu aja kan. Banyak kerjaan kawan. Terus dijawab lagi nggak? Kerjaan kau lari doang kok. Ya udah saya tunggu di sini katanya. Atau jangan-jangan tadi Mas Riki dari Bandung ke sini lari lagi? Enggak Mbak. Oh enggak. Terlalu jauh. Oh terlalu jauh. Jadi ke sini tadi Naik Gojek Mbak. naik Gojek. Iya. Bukan lari. Lari dulu di apa? Di GBK, habis latihan di sana baru ke sini. Oh, kesininya naik Gojek apa lari? Naik Gojek. Harusnya lari. Harusnya sih Mbak. Iya, besok-besok kalau kesini Besok-besok, lari ya. Oke, kalau gitu Mas Riki semoga sukses selalu ke depan. Salam juga untuk keluarga. Siap. Kita semua mengucapkan bangga sekali kepada Mas Riki dan menjadi motivasi untuk generasi-generasi lainnya, terutama di TNI Angkatan Darat. Karena TNI Angkatan Darat Di hati rakyat.